Oke, teman-teman, jadi kita sekarang sudah bersama salah satu fans dari Persik Kuningan, yaitu dari fans Persik. Nah, jadi kali ini kita akan mencari atau menggali informasi terkait tentang Persik fans itu sendiri, terkait bagaimana pengaruh ataupun tentang kemajuan Persik di Kuningan. Nah, kita juga kemarin sudah menonton ya, jadi untuk menonton versus PSB Bogor dengan kita menang dengan skor 3-1 untuk kemenangan tuan rumah. Dan cukup sulit kemarin pertandingannya karena diguyur hujan ya, sangat deras di lapangan, jadi kita sulit. Jadi oke, nanti kita langsung tanya saja kepada narasumber kali ini terkait mengenai fans Persik Kuningan dan bagaimana pengaruh fans Persik itu sendiri. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Oke, jadi sekarang langsung saja ke pertanyaannya, Ayah. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan sejak kapan mulai menjadi fans Persik Kuningan Jawa Barat? Mulai itu awal 2017, kita tuh kayak perkumpulan teman-teman aja lah yang suka bola ya. Nah, kita tuh cari tahu sih sebenarnya Persik Kuningan tuh ada penontonnya atau enggak. Terus antusiasnya tuh pertama dikabarkan ada Sasatak namanya ya. Pertama tuh. Nah, kita cari tahu si Sasatak itu, menggali lebih dalam, tapi gak nemu lah, kayak udah pada vakum si orang-orangnya. Nah, di pas 1 September 2017 bareng sama Ultah Kuningan kita dapat apa ya namanya, dapat gabungan kayak kumpul nih, kita ngadain buat bikin satu nama buat ngedukung si Persik, buat jadi pendukung Persik. Nah, 2017 itu tanggal 1 September kita jadi namanya Horse City Troops. Itu. Lanjut ya sama ke pertanyaan kedua. Apa arti Persik Kuningan bagi AA secara pribadi? Bagi saya sih Persik Kuningan itu adalah sebuah janji ya yang harus ditepati. Kayak kita tuh warga Kuningan, punya tim kebanggaan juga yang lahir di Kuningan. Masa kita yang lahir di Kuningan nggak sama sekali mendukung tim lokal yang harus kita dukung. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ayah. Bagaimana pendapat Anda melihat perkembangan Persik Kuningan dalam beberapa tahun terakhir? Dari beberapa tahun terakhir, Persik emang udah bagus ya, A. Tapi menurut saya kurang maksimal. Kita tuh cuma stuck di Liga 4, di Liga 3, kayak di seri 1, seri 2. Kita baru nasional aja tahun kemarin. Dan kita tidak lolos nasional juga. Kita tuh sebenarnya pengen ngerasain yang namanya lolos lah sampai ke Liga 2. Meskipun Liga 1 berat lah, tapi kita harus berjuang lah sampai Liga 2 mah. Kita tuh sebenarnya pantas lah di Liga 2. Dengan materi pemain yang sekarang mungkin ya, lebih dari itu. Emang potensi bagus Kuningan, Persik Kuningan itu. Dari tahun ke tahun tuh harusnya ada target, bukan target cuma target. Kita tuh benar-benar harus bisa capai itu target. Paling gitu sih. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda apa kekuatan utama Persik Kuningan? Kekuatan Persik pertama kekeluargaan pemain di dalamnya, terus manajemen yang bagus, nggak bobrok, terus staf kepelatihan yang kompak, terus solid lah untuk memperbaiki kinerja para pemain, pilih-pilih pemain lah. Terus kekeluargaan sih emang penting buat kekuatan Persik Kuningan, kekeluargaan, kekompakan, paling itu intinya. Berarti secara kekeluargaannya yang paling penting untuk jenjang ke depannya. Ya terus nomor satu harus ditanamkan sih, kalau si kita main di Persik, oh ini harus kita berjuang mati-matian nih. Kita tuh ngerasa lahir di sinilah, meskipun pemain dari luar, harus ditanaman prod lah buat si Persik. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, apa yang ingin disampaikan oleh kami, Ilyas? Oke, sekarang pertanyaan dari saya. Ya. Yang pertama itu, apa sih harapan AA yang selaku menjadi supporter Persik untuk tim manajemen klub, pemain, atau pelatih untuk kedepannya? Yang pertama, harapan saya untuk manajemen dulu ya. Semoga manajemen selalu menerima kritikan dari semua fans Persik. Terus
kepada pelatih, tanamkan prod untuk Kuningan, kayak kita lahir di Kuningan lah. Meskipun dari luar atau apa, kita harus cinta kepada klub yang kita lagi perjuangin. Terus untuk yang lainnya, warga Kuningan atau semuanya yang tinggal di Kuningan, yang muda, yang tua lah, atau bapak-bapak, kita harus sama-sama ngedukung lah buat tim kota kelahiran kita sendiri. Karena yang kita tahu itu sekarang mungkin hanya beberapa ya, mungkin kedepannya harapannya mungkin bisa ribuan. Atau Ya, karena kita tuh sebenarnya tuan rumah ya. Kayak tuan rumah kita tuh di Kuningan, tuan rumah. Kita jadi tuan rumah, tapi menurut saya kita tuh sebagai tamunya kayak antusias kurang, dukungan kurang. Harusnya lebih banyak dari Ya. tim yang lain ya. Sebenarnya emang harus gimana ya, cari cara sih buat lebih aware ya. lebih pesik lagi Kuningan lah gitu. Jadi mungkin kedepannya khususnya warga Kuningan mungkin kedepannya bisa mensupport tim lokal atau tim kebanggaan kelahiran kita, khususnya warga Kuningan lah ya. Jadi karena mau gimana pun juga bentuk dukungan paling terbesar itu ada dari masyarakat Kuningan itu sendiri. Betul. Ya, kalau Persik Kuningan mau maju. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar hanya pemain ataupun pelatih yang bisa Yang diandalkan, berjuang lah. yang berjuang, kita juga harus sama-sama berjuang untuk mencapai liga kita lah. Ya, Intinya cuma kita gini, gimana? si pemain berjuang di lapangan, kita juga berjuanglah buat ada di sisi Persik melalui dukungan kita secara langsung atau support atau doanya lah Ya. gitu. Karena dari sebagian kita juga mungkin kemarin saya lihat lah effort ataupun perjuangan dari fans Persik itu sendiri memiliki kecintaan atau kebanggaan yang sangat besar gitu kan kepada Persik Kuningan, khususnya kecintaan mereka itu luar biasa. Kemarin saya lihat mereka sampai rela basah-basahan, hujan-hujanan gitu kan, walaupun ya mungkin gak seberapa banyak orang, tapi itu pasti sangat berarti gitu buat pemain, buat pelatih untuk kedepannya menjadi motivasinya lebih besar lah. Jadi mungkin harapannya seperti itu. Oke, selanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut AA nih, apa mimpi besar fans untuk Persik ke depannya? Sebenarnya dari kita sebagai fans tuh tidak muluk-muluk ya. Kalau mimpi tuh ya emang kita pengen di kasta yang selayaknya Persik lah. Emang potensi bagus atau finansial bagus. Benar-benar kita kalau tidak di Liga 1 lah, di Liga 2 lah paling mentok. Kita pengen ngerasain di kasta itu. Oke, karena itu mungkin harapan sebagian mimpi anak laki-laki ya gitu ya. Ya. Ada di Liga Kasta yang tertinggi gitu kan. Apalagi mungkin bisa didukung lagi nih warga Kuningan, boleh. Apalagi kan? Oke. Ini mungkin agak deep ya. Jika Persik punya peluang naik kasta nih, apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Peluang naik kasta itu selalu ada ya. Terutama dari pelatih juga bisa berpengaruh, pemain, manajemen, finansial yang berperan di dalam Persik itu emang sebenarnya semua juga punya peluang buat naikin Persik ke kasta yang seharusnya lah. Jadi kita sebagai warga kita harus berdampingan buat si Persiknya. Biar naik kasta kita dukung. Sebenarnya mirisnya kalau gak dilirik tuh emang kitanya lagi di kasta terendah lah. Ya. Mungkin kalau kita di kasta yang seharusnya mah mungkin dilirik lah sama orang-orang, makanya tapi kan kita harus nanamin dari bawah dulu lah, biar sama-sama nikmatin nih proses Persik kayak gini, ngerasain sama-sama berjuangnya bareng lah sampai kasta yang tertinggi. Kita nggak namanya selalu di atas ya, tapi ketika klub kita di bawah Nah, juga, klub kita di bawah juga atau lagi terpuruk, kita harus support penuh. Karena emang naik turun namanya klub tuh. Ya, betul. Mungkin sekarang lagi on fire-nya, lagi bagus-bagusnya. Kesempatan kita nih buat benar-benar nunjukin rasa sayang ke klub kota tercinta ini. Oke, betul. Jadi buat mungkin para pelajar nih yang mungkin suka supporteran juga. Jadi ini kesempatan kita buat ngedukung klub kebanggaan kita, tanah kelahiran kita gitu kan. Jadi kita bisa maksimalkan dengan baik karena tren kita lagi mungkin bisa dibilang lagi naik lah ya. Lagi wangi lah, ya. lagi wangi gitu. Nah ini oke. Pertanyaan terakhirnya Kang. Mungkin
pesan buat masyarakat Kuningan, apakah agar lebih support atau lebih aware kepada Persik Kuningan itu sendiri? Pesan saya sebenarnya tidak apa-apa sih mendukung klub lain Liga 1 atau Liga 2, tapi jangan lupakan bahwa Kuningan juga punya tim kebanggaan yang benar-benar harus kita support. Ya kalau nggak ke stadion kita doain lah atau support secara sponsorship kayak gitulah paling gitu. Oke, mungkin itu pesannya dari kita ya, selaku penyampai gitu ya, buat warga masyarakat juga. Jadi nanti kita mungkin kedepannya kita bisa ningkatin lagi ya, lebih aware lagi, lebih support lagi kepada klub kebanggaan kita, tanah kelahiran kita. Oke Kang, mungkin itu saja. Terima kasih telah menyempatkan waktunya berbincang dengan kami. Mungkin di sini juga kita bukan intinya jadi kita mencari informasi lah, mencari wawasan juga, berbagi informasi. Bukan berarti kita di sini membahas Persik Kuningan bahwasanya kita di sini yang paling Persik gitu ya. Jadi kita ya adanya wawancara ini atau Ya. obrolan ini semoga warga Kuningan lihatlah. ya betul. Kita juga mengajak semua elemen warga Kuningan, supporter, sekolah yang benar-benar sekarang lagi rame-ramenya buat ngedukung tim bola kesayangan kalian lah. Kita juga harus ngelirik tim kota sendiri. Oke, karena sebagian dari supporter juga punya mimpi ya, tim kebanggaannya itu berada di atas gitu, berada di puncaknya gitu. Nah, jadi oke, pesan terakhir dari saya mungkin kita kedepannya selalu support Persik Kuningan maupun dari dukungan stadion ataupun doa ataupun sebagai macamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan narasumber kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.